Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan program studi perguruan tinggi. Yang pertama ada hubungan internasional. Hubungan internasional berkaitan erat dengan upaya suatu negara menghadapi tantangan internasional seperti ketidakseimbangan perdagangan dunia, isu keamanan, masalah lingkungan secara global, dan kemiskinan melalui kerjasama antar negara. Kuliah di jurusan ini memungkinkan untuk merasakan atmosfer internasional melalui berbagai simulasi pertemuan-pertemuan penting di dunia. Salah satunya sidang PBB. Skill yang diperoleh adalah kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa asing, kemampuan berpikir kritis, kemampuan melakukan analisis, kemampuan negosiasi dan persuasi, dan kemampuan problem solving. Prospek lapangan kerjanya adalah pilihan karir yang menanti lulusan hubungan internasional sangat beragam dengan jenis dan jenjang karir yang cukup bervariasi. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti setelah lulus. Yang pertama ada menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua politisi, yang ketiga diplomat, yang keempat eksportir, yang kelima bagian tata usaha atau atase perdagangan luar negeri, yang keenam ada konsultan pendidikan. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Yang kedua ada ilmu politik. Ilmu politik merupakan bidang ilmu yang banyak mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik untuk menawarkan solusi dari permasalahan sosial politik. Jurusan ini tidak hanya mempelajari bagaimana politik di Indonesia, tetapi juga politik di berbagai negara. Dijamin dengan wawasan akan semakin luas kalau kuliah di jurusan ilmu politik. Skill yang diperoleh: kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan observasi, kemampuan meneliti, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir rasional, kemampuan problem solving, kemampuan negosiasi. Prospek lapangan kerjanya adalah orang awam banyak yang menganggap kalau lulusan ilmu politik pasti akan menjadi politisi, anggota partai politik, atau anggota legislatif. Tapi sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kamu kembangkan karena peluang karir yang menanti lulusan ilmu politik cukup beragam. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Yang pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS, politisi, diplomat, penyiar, jurnalis atau reporter, bagian tata usaha atase perdagangan luar negeri. Berikut bisa dilihat tabel skor UTBK, daya tampung, dan passing grade untuk ilmu politik. Yang ketiga ada ilmu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial mengajarkan tentang pengetahuan dasar pekerjaan sosial, nilai, prinsip, dan etikanya. Kamu juga akan belajar kebijakan dan pelayanan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Jurusan ini sangat cocok dengan kamu yang memiliki jiwa sosial tinggi dan serius mendalami bidang tersebut. Terlebih, jika kamu suka kegiatan di luar ruangan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Skill yang diperolehnya: kemampuan komunikasi, kemampuan advokasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan meneliti, kemampuan melakukan observasi, kemampuan berpikir logis, kemampuan problem solving, dan peka dan empati. Prospek lapangan kerja yang didapat adalah lulusan kesejahteraan sosial dibutuhkan baik di instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga internasional, sampai organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Lulusan kesejahteraan sosial dianggap memiliki kemampuan advokasi yang baik, juga kepekaan dan empati yang tinggi. Nah, berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Ada PNS, pegawai bank, dosen, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial, dan kokolatir. Berikut bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi merupakan bidang studi yang mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, media, periklanan atau publisitas, kemampuan interkultural, kemampuan media sosial, hingga seni. Ilmu komunikasi berhubungan erat dengan masalah fundamental dari hubungan antar manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Skill yang dapat diperoleh: kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan dasar desain, kemampuan dasar fotografi, kemampuan berpikir secara out of box, kemampuan menulis kreatif, teamwork. Prospek lapangan kerja yang didapat adalah peluang karir yang menanti lulusan ilmu komunikasi itu sangat banyak. Selain menjadi jurnalis atau public relations, seorang sarjana komunikasi bisa masuk ke dunia advertising, marketing, maupun broadcasting. Kamu dapat bekerja di berbagai jenis perusahaan, agensi, media, maupun instansi pemerintah. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti.
ada product manager, bagian penjualan dan pelayanan, video editor, penyiar, akun eksekutif, public relation atau humas. Berikut bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada desain komunikasi visual. Bukan cuma dituntut jago menggambar, lulusan jurusan desain komunikasi visual juga dituntut untuk dapat menghasilkan karya seni agar dapat mencapai tujuan tertentu, seperti mempengaruhi perilaku seseorang sebagai bagian dari cabang ilmu desain. Pada jurusan ini, Kuiperian akan dibantu untuk bisa mengolah karya seni yang dihasilkan agar bersifat informatif, komunikatif, dan efektif. Skill yang diperolehnya adalah kemampuan komunikasi verbal, visual, dan tekstual, keterampilan menggambar teknis, kemampuan mengoperasikan software gambar, kreatif dan inovatif, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis. Prospek lapangan kerja yang didapat adalah tawaran pekerjaan untuk sarjana DKV tidak pernah sepi, karena di setiap industri membutuhkan seseorang yang mampu menyiapkan pesan secara visual. Terdapat beberapa bidang utama yang umumnya digeluti, seperti industri media massa, percetakan dan penerbitan, biro konsultan desain, periklanan, production house, film production, serta industri game. Berikut beberapa pilihan kalian yang kamu geluti: perancang web, desain grafis, ilustrator, desain produk, animator. Berikut bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan. Kata kriminologi berasal dari bahasa Latin yang gabungan krimen yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Mempelajari kriminologi artinya kamu akan mengenal berbagai faktor yang timbul dari kejahatan. Maka dari itu, kriminologi memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya yang mulai dari sosiologi, psikologi, psikiatri, ekonomi, sejarah, biologi, geografi, antropologi, filsafat politik, hukum, dan bahkan ilmu jurnalistik. Skill yang diperoleh adalah cognitive flexibility, kemampuan bernegosiasi, berpikir kritis, service orientation, kecerdasan emosional. Prospek lapangan kerjanya, lulusan jurnal kriminologi sangat dibutuhkan di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Lulusan jurusan ini juga cocok untuk bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Berikut beberapa pilihan karya yang bisa kamu geluti. Ada kriminolog, jurnalis, analisis data, intelijen, peneliti, dosen, konsultan, intelijen. Berikut bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Dari jurusan ini, kamu juga dapat membicarakan apa itu masyarakat. Kamu akan mempelajari struktur dan karakter masyarakat dan problematika masyarakat, fenomena sosial, dan gerakan masyarakat. Selain itu, mempelajari metode survei sosial seperti kuesioner dan statistik, serta mode analisis dari hasil survei. Skill yang diperoleh adalah kemampuan observasi, kemampuan memahami fenomena sosial, kemampuan meneliti, kemampuan melakukan analisis, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis. Prospek lapangan kerja yang didapat adalah bekerja di perusahaan pun bisa, karena divisi Corporate Social Responsibility juga membutuhkan lulusan sosiologi. Kalau soal gaji awal, sangat variatif tergantung kemampuan, area tempat kerja, level yang dimasuki, dan pengalaman yang dimiliki. Berikut ini beberapa karir yang bisa kamu geluti. Ada market researcher, pemandu wisata atau tour guide, jurnalis atau reporter, event planner atau event organizer, dosen, dan aktivis. Bisa dilihat juga tabel di bawah ini. Selanjutnya ada kedokteran umum. Jurusan pendidikan dokter nggak pernah sepi peminat. Saat berkuliah di pendidikan dokter, kamu akan mempelajari cara mendiagnosis penyakit yang dialami pasien, kemudian mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit itu. Selama kuliah, kamu banyak belajar anatomi tubuh manusia, biologi sel dan molekuler, genetika, biokimia, dan farmakologi.
Kamu juga dibekali dengan latihan keterampilan dan skill lab. Nah, setelah fase perkuliahan preklinik, langsung ambil program spesialisasi atau bekerja pada instansi kesehatan. Skill yang diperoleh, kemampuan melakukan observasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis dan terstruktur, kemampuan problem solving, kemampuan komunikasi, detail, teliti, dan tekun. Prospek lapangan kerja yang didapat, banyak peluang kerja lain yang gak kalah oke loh untuk seorang dokter. Selain membuka praktik, dokter juga bisa bekerja struktural, misalnya di Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan SAR Nasional, dan sebagainya. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Ada dokter, paramedis, ahli gizi, ahli diet, dan teknisi radiologi medis. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada kedokteran gigi. Kedokteran gigi merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal untuk jadi an architect of the smile. Jadi terbayangkan betapa senangnya jika orang lain bisa tersenyum indah karena kamu. Tidak terbatas pada pengobatan penyakit gigi dan mulut, dokter gigi juga memiliki peran pada pengobatan lain seperti kanker mulut, merawat dan mempromosikan kesehatan mulut, kerja gigi dan ludah, serta kesadaran untuk menjaga kesehatan mulut. Skill yang diperolehnya, kemampuan melakukan observasi, melakukan analisis, berpikir sistematis, problem solving, kemampuan komunikasi, detail, tekun, dan teliti. Prospek lapangan kerja yang didapat, rata-rata gaji seorang dokter ini berada pada kisaran 6 juta. Tetapi jika tidak ingin terjun ke dunia klinis, kamu bisa mengembangkan potensimu di bidang lain seperti akademis, penelitian, manajemen rumah sakit, dan lainnya. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Ada dosen, penyiar, dan dokter gigi. Boleh dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada kedokteran hewan. Jurusan yang sangat satu ini cocok banget untuk kamu para pecinta hewan. Kedokteran hewan mempelajari pengobatan dan pencegahan penyakit pada hewan ternak dan hewan lainnya. Akan mempelajari hubungan antara hewan dengan masyarakat, termasuk cara mengidentifikasi suatu penyakit dan memastikan penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Selain itu, bidang studi ini juga mempelajari tentang pengembangbiakan hewan, pengelolaan pengembangbiakan hewan, serta pengolahan produk peternakan. Skill yang diperolehnya adalah kemampuan melakukan observasi, melakukan analisis, meneliti, problem solving, membuat keputusan, berpikir kritis, komunikasi, detail, teliti, dan tekun. Prospek lapangan kerja yang didapat adalah banyak sekali peluang karir yang menanti lulusan kerja kedokteran hewan. Rata-rata gaji seorang dokter hewan berada pada kisaran 8 juta. Selain terjun di dunia klinis, kamu pun bisa ikut mengelola instansi tersebut, menjadi bagian dalam tim manajemen. Berikut ini beberapa pilihan karir yang kamu geluti setelah lulus dari kedokteran hewan. Yaitu ada perawat hewan, dokter hewan, peternak, pet salon, atau ahli bioteknologi. Bisa dilihat tabel berikut ini. Selanjutnya ada farmasi. Farmasi merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan tentunya sangat diperlukan di dunia medis. Selama kuliah di jurusan farmasi, ada banyak berkutat dengan senyawa kimia untuk dikembangkan jadi bahan obat. Bukan nggak mungkin kalau suatu saat nanti bisa saja menjadi salah satu penemu obat penyembuh dari berbagai penyakit. Selain itu, kamu akan mempelajari bagaimana menggunakan obat-obatan secara efektif dalam ilmu kesehatan hingga pengobatan higienis. Skill yang diperoleh adalah kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan pelayanan kefarmasian, kemampuan penjaminan mutu, kemampuan komunikasi, pemahaman kimia, dan pemahaman biologi. Prospek lapangan kerja yang didapat, lulusan farmasi memiliki prospek kerja yang cerah. Ada banyak banget peluang karir yang menanti lulusan farmasi. Selain sektor kesehatan, industri kosmetik, makanan dan minuman juga membutuhkan sarjana farmasi untuk memperkuat tim research and development mereka. Prospek kerja yang gak kalah menarik adalah dalam bidang farmasi manajemen. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Ada bagian penjualan, peneliti bioteknologi, ahli kecantikan, dan dosen.
Berikut bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada ilmu keperawatan, akan mempelajari teori dan teknologi baru untuk mengembalikan dan merawat kesehatan mental dan fisik seseorang yang mengidap suatu penyakit dan penyandang disabilitas. Bidang spesialis untuk setiap kelas perawat antara lain perawat dewasa, perawat anak-anak, perawat manula, perawat untuk mental, dan perawatan jalan. Skill yang diperolehnya adalah kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan problem solving, kemampuan bekerja secara tim, keterampilan interpersonal, teliti, detail, dan tekun. Prospek kerja yang didapat adalah selain di rumah sakit, lulusan perawat bisa praktik di puskesmas, klinik kesehatan, panti jompo, dan menjadi perawat pribadi di suatu keluarga. Secara umum, rata-rata gaji awal seorang perawat berada pada kisaran 4 juta rupiah dengan mempertimbangkan kemampuan, area tempat kerja, level yang dimasuki, dan pengalaman yang dimiliki. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Perawat, pengasuh anak, perawat lansia, instruktur perawat, perawat kesehatan mental. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan bidang industri yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Bidang ilmu ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dan mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungan, dan metode pencegahan penyakit kesehatan dalam suatu kawasan maupun kesehatan di lingkungan kerja. Skill yang diperolehnya, kemampuan komunikasi, kemampuan manajerial, melakukan analisis, kemampuan meneliti, kemampuan untuk bekerja cepat, kemampuan untuk bekerja dalam tim kepemimpinan. Prospek lapangan kerjanya, jenjang karir pun cukup bervariasi. Gaji yang ditawarkan juga sangat menjanjikan. Namun, besarnya gaji seorang sarjana kesehatan masyarakat tetap mempertimbangkan area tempat kerja, posisi pekerjaan, serta kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Ada ahli gizi, ahli diet, pekerja sosial, dan dosen. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Yang terakhir ada ilmu gizi. Ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan, penyediaan informasi, asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi, dan pola makanan sehat. Skill yang diperoleh, kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan meneliti, kemampuan berpikir rasional dan terstruktur, kemampuan problem solving, kemampuan bekerja secara tim, kemampuan interpersonal. Prospek lapangan kerja yang didapat, sarjana gizi bisa kerja di berbagai bidang loh, mulai dari menjadi staf penjamin mutu di industri makanan, menjadi perencana menu dan gizi di pusat pelayanan kesehatan, peneliti di lembaga penelitian gizi dan kesehatan, menjadi akademis, mampu menjadi pengusaha. Jenis dan jenjang karir juga cukup bervariasi. Gaji awal yang ditawarkan tergolong sangat kompetitif dengan memperhatikan aspek kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Tempat bekerja, posisi pekerjaan. Perusahaan ilmu gizi juga bisa mengembangkan potensi di sektor lain yang membutuhkan berbagai disiplin ilmu. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Ada chef, ahli diet, terapis aroma, ahli gizi, dan PNS. Berikut juga ada tabel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.